Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat rangkuman dari bab 5 Kurban dan Akikah. Sebelum kita beranjak pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan menebar manfaat. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koruba, yang berarti dekat. Kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu yang disebut juga dengan udiyah. Hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Adapun di antara ayat yang menjelaskan mengenai hukum berkurban ini atau perintah berkurban ini ada di dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Latar belakang terjadinya kurban. Terjadinya kurban dilatar belakangi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah. Adapun mimpi tersebut diceritakanlah oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail. Dan setelah mendengar cerita itu, Nabi Ismail pun tanpa ragu meminta agar sang ayah, yakni Nabi Ibrahim, melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan mimpi tersebut. Karena diyakini mimpi tersebut benar-benar datang dari Allah. Adapun ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail ini digantikan oleh seekor domba. Maka dari itu, hal tersebut menjadi latar belakang terjadinya kurban. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yakni 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah, akhir dari hari tasyrik. Ketentuan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Yang kedua, cukup umur. Yang ketiga, tidak cacat. Adapun ketentuan cukup umur yang dimaksud adalah yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Yang ketiga, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan yang keempat, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang. Sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing dipergunakan untuk 7 orang. Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih dalam keadaan daging mentah, dengan ketentuan 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Sunnah dalam menyembelih. Yang pertama, melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua, membaca takbir, yakni Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatin Muhammadin. Dan yang keempat, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, dia disunnahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Hikmah berkurban. Bagi orang yang berkurban, hikmahnya di antara lain yang pertama menambah kecintaan kepada Allah, yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah,
Dan yang keempat, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Adapun bagi penerima daging kurban, yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua bertambah semangat dalam hidupnya. Selanjutnya bagi kepentingan umum, yang pertama memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, dan yang kedua menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Menurut istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Hukum akikah adalah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Syariat akikah. Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama melaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar, yakni cucu Nabi Muhammad dari pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Jenis dan syarat hewan kurban. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Adapun waktu menyembelih akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Adapun jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14 dan seterusnya, yakni kelipatan 7. Hikmah akikah. Hikmah akikah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Hikmah akikah yang kedua adalah menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah. Dan yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.